Di samping kasur nampak sosok laki-laki hitam pekat duduk di pojokan guys. Halo pribadi, balik lagi dengan aku di Chemistry Kisah Misteri. Oke, jadi seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan share-nya guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu channel ini guys. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya guys. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Kisah nyata kosan angker A15. Kisah misteri kali ini berdasarkan kisah nyata guys, dari seseorang mahasiswi yang kuliah di salah satu universitas negeri di kota Malang guys. Berdasarkan cerita dan pengalaman mereka saat pertama kali dia tinggal di kota itu, kuliah di sana, dan memutuskan untuk ngekos di sana guys. Mereka ini mengalami hal-hal mistis dan diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Mereka ini tidak punya kerabat atau keluarga sama sekali. Mereka ngekos di salah satu daerah di kota itu guys. Padahal guys, mereka ini ngekos di kawasan para penduduk. Tetapi entah mengapa terjadi hal-hal aneh di luar nalar guys. Menurut ceritanya guys, memang sih kosannya ini agak-agak angker gitu. Dan juga kayak apa ya? Oke lah, jadi sebelum aku lanjut, siapkan mental kalian untuk mendengar kisah nyata ini guys. Dan kalau kalian merasa takut, kalian wajib didampingin orang tua kalian atau teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dulu, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like dan komen di bawah guys. Jika suka dengan video ini atau video-video yang ada di channel ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jika sudah semuanya, mari kita mulai guys. Jadi cerita ini aku dapat dari akun Twitter @hareltak. Jika kalian suka baca cerita-cerita horor, apalagi di Twitter, kalian wajib banget guys mampir di akun ini. Karena cerita-cerita horor dari akun Twitter @hareltak ini bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Oh ya guys, jadi nama dan lokasi ini disamarkan demi kenyamanan bersama. Buat kalian yang tahu nama kos ini atau lokasinya di mana, sekali lagi aku ingatkan guys, tolong jangan disebutkan. Tetap tenang, relax, enjoy, jangan panik, dan jangan juga kena mental guys ya. Kali ini ceritanya benar-benar penuh dengan chemistry. Oke, kita lanjut guys. Mahasiswi itu bernama Ita. Pada tahun 2013, Ita ini mulai kuliah di salah satu universitas negeri di kota Malang. Karena Ita tidak punya kerabat yang tinggal di dekat kampus, maka Ita memutuskan untuk ngekos sendirian guys di kota itu. Kosan Ita ini nggak begitu jauh dari kampus. Dengan berjalan kaki pun nyampe guys di kampus. Jadi guys, dalam cerita ini bukan menceritakan kosan tempat Ita tinggal, melainkan kosan yang ditinggalkan oleh teman sekolah SMA-nya Ita guys. Oke, jadi Ita ini adalah mahasiswi baru guys, dan belum paham dengan situasi di kota itu. Dia hidup sendiri di kota itu guys. Namanya juga manusia, pasti punya rasa takutnya guys. Tapi Ita ini menghiraukannya saja. Dia menjalani kehidupannya seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Hari demi hari telah dilewatinya guys. Berbagai rintangan pun telah dihadapi Ita. Walaupun Ita ini hidup sendiri di kota orang guys, tetapi Ita ini sangat disiplin orangnya. Setelah beberapa bulan di kota Malang guys, salah satu teman SMA Ita ini ngontek Ita atau ngabarin gitu bahwa dia pindah kosan atau ngekos di dekat salah satu kampus Ita itu guys. Ita pun merasa senang guys, akhirnya ada teman juga yang ngekos dekat kampus dia guys. Jadi guys, temannya itu mengundang Ita untuk bermain atau mampir dan juga nginap di kosannya guys. Nama teman SMA Ita itu adalah Cika. Cika ini ngekos di kosan Putri A15 yang akan kita ceritakan cerita horornya di video ini guys. Jadi si Ita ini bergegaslah untuk ke sana guys. Dia ini berjalan kaki karena letak kosan Cika nggak begitu jauh dari kosan Ita. Kosan Cika ini dekat banget dengan SMA atau SMK gitu guys, perkantoran, sampai dekat juga dengan kampus. Tapi guys, kosan Cika ini lingkungannya tuh sepi guys, dan masih asri. Banyak pohon-pohon besar dan rumah lawas di sepanjang jalan menuju kosan Cika.
Setelah hampir 30 menit berjalan guys, Ita pun nyampe di kosan Chika. Kosan Chika ini terletak di tikungan jalan, berhadapan dengan hutan kota guys. Bangunannya 2 lantai dengan halamannya yang luas, dan taman-taman yang gak terawat. Kosan Chika ini namanya Kosan Putri A15 guys. Jadi guys, Chika ini ngekos gak sendirian. Dia ngekos berdua sama Maya, yang juga satu sekolahan saat mereka masih SMA guys. Kosan Chika ini didominasi kayu, mulai dari lantai, dipan, sampai tembok kamar guys. Terdapat 2 jendela teralis menghadap keluar guys, dan nampak jelas hutan kota yang gak kerawat. Kosan Chika ini mirip banget dengan villa. Pagar besi mengitari rumah sehingga bangunannya bisa terlihat dari luar guys, dan samping jalan tanpa terhalang tembok. Dan di sudut halaman kosan Putri A15 ini ada pohon beringin. Tiap kali ada angin kencang berhembus ke pohon itu, akar gantungnya berayun-ayun gitu. Jika malam hari melihat seperti itu cukup mengerikan kan. Di sisi lain juga ditanami bambu-bambu dekat kolam yang berbentuk lingkaran, lengkap dengan pancuran yang sudah lama nggak kepakai guys. Jadi ceritanya ini Ita sudah sampai di depan kosan Chika. Dengan segera Ita menghubungi Chika guys, dan dia minta untuk bukakan gerbangnya guys. Kosan Chika ini terdiri dari ruang tamu yang sangat luas, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi yang saling berdekatan, dan 1 kamar super besar yang ada dapur dan kamar mandi di dalamnya guys. Di dekat ketiga kamar mandi yang berdekatan itu terdapat tangga menuju lantai atas yang terbuat dari kayu guys. Beberapa kali Ita ini bermain di kosan Chika guys. Ita pun bertemu dengan senior kampusnya yang bernama Mbak Nisa guys. Setelah beberapa lama berbincang, Mbak Nisa ini bilang ke Ita bahwa kosannya ini enak-enak seram. Lantas membuat Ita heran dan dicampur bingung gitu guys. Kosan A15 ini sangat tertutup. Orang luar apalagi anak-anak gak sembarangan bisa masuk. Singkat cerita guys, Mbak Nisa pun heran mendengar langkah kaki di tangga kayu itu. Padahal nggak ada tanda-tanda orang naik ke atas. Bayangan anak-anak kecil kerap menampakkan dirinya dengan tawanya yang khas itu guys. Waktu kemunculannya pun sama, yaitu menjelang maghrib. Jadi guys, ketika Mbak Nisa ini sedang tidur, dan pada saat dia membuka matanya guys, di samping kasur nampak sosok laki-laki hitam pekat duduk di pojokan guys. Sosok itu bersandar dengan lutut ditekuk guys. Salah satu tangan sosok penampakan ini menopang dagunya guys, dan tangan lainnya pun terbujur lurus. Mbak Nisa pun kaget dan ketakutan. Dia berusaha untuk memejamkan matanya lagi guys, agar bisa tertidur kembali dan menghiraukan apa yang sudah terjadi. Tetapi dia tidak bisa guys, dan Mbak Nisa pun jadi susah tidur gitu. Entah mengapa kosan ini begitu angker. Padahal guys, letak kosan ini berada di kawasan padat penduduk. Setelah kejadian itu guys, keesokan harinya Mbak Nisa demam. Merasa sudah terganggu, Mbak Nisa pun pindah. Walaupun masih ada sisa beberapa bulan lagi. Walaupun guys, sering terjadi penampakan-penampakan dan sosok yang menyeramkan sering terjadi di sana. Sampai-sampai membuat Mbak Nisa demam dan memutuskan untuk pindah kos guys. Itu semua tidak membuat Chika dan Maya ketakutan untuk ngekos di sana guys. Malah Chika dan Maya mengajak teman-temannya Ita untuk menginap dan bermain di kosannya guys. Chika dan Maya merasa senang saat Ita mengajak teman-temannya untuk bermain dan menginap di sana. Walaupun banyak hal-hal di luar nalar yang terjadi di kosan ini, tapi mereka semua nggak ambil pusing guys, dan tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Mereka semua menghiraukan semua yang sudah terjadi. Mereka menganggap seperti rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan aktivitas seperti biasa guys. Walaupun rasa takut atas kejadian-kejadian mistis yang dialami penghuni kos seperti Mbak Nisa, mereka merasa bodoh amat gitu guys, dan positive thinking aja, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tak jarang sih guys, mereka ini diganggu oleh makhluk-makhluk astral itu. Mungkin sudah terbiasa, jadi mereka beranggapan ya sudahlah biasa aja gitu. Karena guys, mereka itu percaya bahwa makhluk-makhluk astral itu memang benar-benar ada guys. Buat kalian yang mau request kisah misteri bisa komen di bawah guys. Kalau nggak DM Instagram kami. Link Instagram ada di deskripsi di bawah guys. Terima kasih sudah setia mendengar kisah misteri kosan angker A15. Jika ada kekurangan saat aku ngebahas cerita horor ini guys,
Secara pribadi, aku minta maaf sebesar-besarnya. Oke, jadi sampai di sini dulu kisah misteri tentang kosan A15 guys. Seperti biasa jangan lupa like dan komennya.